Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bu Ani ada waktu? Alhamdulillah ya, ini alhamdulillah tidak ada kerjaan, jadi lagi nyantai. Alhamdulillah. Saya mau berbagi. Nanti mungkin dari percakapan ini nanti saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Seperti itu, Bu. Mohon waktunya. Oh ya, enggak apa-apa, Bu. Kita mau ngobrolin apa ini? Gini Bu, saya itu punya masalah. Saya itu merasa sulit untuk membagi waktu antara tugas CGP, tugas sebagai ibu rumah tangga, dan juga tugas sebagai pendidik di sekolahan. Kadang-kala itu saya merasa keteteran seperti itu loh Bu. Jadi Bu Nurul merasa kesulitan membagi waktu gitu ya? Iya Bu. Kira-kira nanti setelah kita ngobrol ini apa yang ingin Bu Nurul dapatkan istilahnya dari apa yang kita obrolkan? Saya berharap dari obrolan kita hari ini saya mendapatkan pencerahan agar nantinya itu saya bisa memanajemen waktu itu dengan baik seperti itu, Bu. Ya. Kira-kira kesulitannya tadi apa Bu ya? Maksudnya untuk di CGP tadi? Kesulitan saya itu dalam membagi waktu itu. Iya, saya itu kadang-kadang merasa sulit, apalagi pas waktu CGP banyak tugas, di sekolahan juga banyak tugas, di rumah kondisinya juga seperti itu gitu ya, apalagi kalau datang secara berbarengan seperti itu bikin pusing gitu Bu, ngatur waktunya kadang-kadang itu. Mohon gimana ya? Kalau kira-kira Bu, kalau yang memudahkan Bu Nurul untuk bisa membuat proses CGP ini nanti lebih mudah itu apa ya kira-kira? Kira-kira apa ya? Kalau saya pinginnya itu, saya itu bisa mengatur waktu antara tugas rumah, tugas sekolahan, dan juga tugas CGP itu agar semuanya itu bisa selesai tepat waktunya, enggak ada yang tersingkirkan atau terabaikan seperti itu, Bu. Kalau sekarang, kalau seumpama dinilai gitu ya, Bu, pelaksanaan CGP-nya Bu Nurul ini, Bu Nurul berada di dianggap baik gitu ya. Itu kan mungkin 10 gitu ya maksimal nilainya. Itu Bu Nurul sekarang berada di skala berapa kok sampai merasa ini ada yang belum bisa maksimal, masih ada kendala gitu. Ini sekarang posisinya Bu Nurul itu ada di angka berapa? Kalau saya menilai diri saya itu, saya berada di posisi angka 5 karena seringkali saya itu merasa semuanya itu menumpuk jadi satu, harus ini harus itu, padahal waktunya itu semua mepet seperti itu. Seperti itu Bu, saya belum bisa membagi waktunya gitu. Jadi belum bisa membagi waktu, semua itu berjalan bareng gitu ya, mepet kayak hidupnya gitu ya. Iya, seperti pengennya itu. Bu, nah itu berada di skala 5 itu sebenarnya terlaksana, tetapi mungkin masih kurang maksimal gitu hasilnya gitu maksudnya ya? Iya, belum, sudah, alhamdulillah semua sudah terlaksana, pekerjaan itu sudah terlaksana, tapi saya merasa keteteran seperti itu. Apalagi kalau semuanya bersamaan seperti itu sampai harus tengah malam masih menghadap dengan laptop seperti itu. Jadi pengennya itu nanti setelah pembicaraan kita itu saya bisa menemukan cara bagaimana saya itu nanti bisa mengatur waktu agar waktu itu tidak hanya tersita di depan laptop seperti itu, Bu. Jadi keteteran gitu, jenengan harus sampai malam-malam, istilahnya seperti itu. Iya. Iya. Kira-kira Bu,
apa yang bisa membantu Bu Nurul agar tidak keteteran gitu, kira-kira apa Bu? Kekuatannya Bu Nurul agar bisa memudahkan. Jadi waktunya itu kalau malam juga nggak terlalu sampai malam gitu, apa? Apa ya Bu? Mungkin saya akan membuat skala prioritas ya, skala prioritas mana yang harus saya kerjakan, mana yang bisa dipending dulu seperti itu. Jadi enggak harus semuanya saya kerjakan bersama-sama seperti itu. Jadi pengennya membuat skala prioritas. Iya. Kalau tadi berada di angka 5, pengennya Bu Nurul itu pengen berada di angka berapa Bu? Kalau pengennya itu enggak sempurna enggak harus angka 10, saya sudah berada di angka 7 itu sudah baik menurut saya. Menurut Bu Nurul indikatornya Bu Nurul bisa merasa kalau itu sudah berada di angka 7 itu jika seperti apa? Saya sudah mampu mengatur waktu dengan baik. Saya bisa membagi antara pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, dan pekerjaan di CGP ini. Jadi tidak semuanya melulu bekerja di luar, tapi saya juga punya waktu untuk keluarga, seperti maunya seperti itu. Jadi Bu Nurul punya waktu keluarga, maksudnya kalau pulang ya intinya waktunya untuk anak-anak dan juga untuk keluarga gitu ya. Ya maunya jadi, seperti itu. Ya seperti itu. Jadi kalau sudah bisa seperti itu, Bu Nurul menganggap sudah bisa berada di angka 7 atau bahkan bisa lebih. Jadi tidak keteteran gitu ya. Iya, maunya seperti itu. Kalau tadi hambatannya tadi apa Bu? Karena hambatan untuk bisa melaksanakan itu. Hambatannya itu kadang-kala itu kan tugas itu datang berbarengan seperti itu kemudian kadang-kala itu saya tuh merasa capek. Terus ketika capek itu kadang-kala ya wis lah istirahat dulu. Nah, ketika saya istirahat itu kebablasan. Jadi istirahat kebablasan, akhirnya tidak tahu waktu gosek. Jadi menunda-nunda itu akhirnya nanti di belakangnya waduh pekerjaan belum selesai padahal waktu sudah menunjukkan jam segini gitu. Jadi maunya nanti saya itu saya bisa menjaga itu biar tidak kebablasan gitu. Oh ya, kalau intinya biar tidak kebablasan, biar tidak, kira-kira rencana Bu Nurul untuk bisa semuanya selesai, tidak kalau kita mungkin waktunya istirahat tapi tidak sampai kebablasan gitu istilahnya. Ya. Rencananya Bu Nurul apa? Ya tadi ya, yang pertama saya mau bikin skala prioritas dulu, mana yang harus saya apa yang harus dikerjakan dulu, mana yang nanti dapat dipending setelahnya seperti itu. Dan saya pengennya itu saya dapat bekerja sama dengan orang lain. Jadi nanti tidak semua itu terpaku pada saya gitu. Jadi pekerjaan sekolah yang sekiranya dapat berbagi atau berkolaborasi dengan teman itu dapat saya lakukan dengan teman, meminta bantuan mereka seperti itu. Jadi tidak harus saya seperti itu. Ya, kalau tadi saya tulis di sini tadi yang mau Bu Nurul lakukan, yang pertama membuat skala prioritas dan yang kedua adalah kolaborasi dengan teman. Kira-kira kalau yang paling mungkin untuk Bu Nurul lakukan yang paling cepat gitu yang mana? Yang paling cepat ya itu yang paling cepat pasti adalah membuat skala prioritas ya. Saya mencatat apa yang harus saya kerjakan, mana yang bisa dipending dulu, itu yang cepat, yang paling bisa saya kerjakan seperti itu. Yang paling mungkin untuk bisa segera dikerjakan Bu Nurul berarti membuat skala prioritas. Dalam bentuk apa tadi Bu buatnya? Catatan ya tadi kayaknya. Ya pengennya dengan membuat catatan. Jadi kadang-kala kan lupa gitu ya Bu. Kadang-kala kita lupa mau ngerjain apa karena terlena dengan sesuatu hal, kita jadi lupa. Harusnya itu kita bisa menyelesaikan tugas tapi nggak terselesaikan tepat waktu gitu.
Ya, jadi pengennya buat catatan. Kira-kira itu mau dilakukan mulai kapan, Bu? Segera sih, maunya segera saat mungkin hari ini juga saya mau buat itu agar enggak terlalu keteteran. Saya itu pengennya punya ketika di sekolah saya mengerjakan tugas sekolah, ketika di rumah saya bisa melakukan tugas sebagai ibu rumah tangga seperti itu. Nanti malamnya baru ngerjain di LMS ini gitu. Ya. Kira-kira Bu, nanti yang bisa bantu Bu Nurul untuk mengingatkan buat catatan kadang itu gimana? Siapa yang bisa mengingatkan Bu Nurul? Yang bisa mengingatkan saya orang-orang di sekitar saya. Seperti itu ya, mungkin suami atau teman-teman rekan-rekan kerja itu kan juga bisa mereka tahu apa jadwal saya ketika saya mau ada rapat keluar itu biasanya kan saya laporan kepada kepala sekolah atau apa, jadi nanti ketika saya lupa mungkin teman-teman bisa mengingatkan seperti itu. Ya, jadi tadi kalau saya catat di sini Bu Nurul pengen buat catatan skala prioritas. Mungkin biar lebih jelas lagi Bu, skala prioritasnya itu nanti dikasih apa ya Bu? Maksudnya biar Bu Nurul itu tahu, oh ini lebih prioritas, ini yang itu caranya gimana? Saya akan membuat catatan, terus nanti itu saya kasih nomor Bu. Jadi ini nomor 1, nomor 2 dan seterusnya itu mana nomor 1 itu berarti yang harus saya kerjakan dulu seperti itu, dan nomor 2 dan 3 itu nanti menyusul selanjutnya seperti itu, dan nanti maunya itu nanti saya tempel di tembok di dekat meja yang biasanya saya gunakan untuk melakukan kegiatan seperti di meja ini biasanya saya mengerjakan tugas itu di sini seperti itu Bu. Berarti dikasih urutan nomor ya, mulai dari yang paling penting, yang paling harus dikerjakan lebih dulu gitu. Iya, maunya seperti itu. Maunya seperti itu. Terus nanti ditempel di tempat yang paling mudah untuk dilihat, maksudnya gitu mungkin ya? Ya benar. Kalau di CGP itu, kalau saya sendiri itu gini, ada nggak Bu batasan waktu atau oh ini terakhir dikumpulkan kapan gitu, ada nggak? Biasanya kalau di LMS itu ada, terus biasanya di teman-teman saya satu grup itu juga mengingatkan, ayo kerjakan ini sebelum tanggal ini atau sebelum jam ini, biasanya juga diingatkan oleh teman-teman. Jadi ada belum tanggal ini gitu ya? Ya. Kalau seperti itu nanti berarti buat catatan gitu ya tadi, buat catatan, kemudian buat apa lagi tadi? Buat catatan dengan urutan tadi ya? Iya. Mungkin nanti bisa ditambahkan juga ya apanya due date-nya gitu ya Bu ya. Jadi nomor 1 due date-nya tanggal berapa, nomor 2 due date-nya tanggal berapa gitu ya. Mungkin bisa juga seperti itu. Oh iya ya. Bisa bagus banget itu Bu. Kira-kira nanti ada nggak Bu yang lebih, maksudnya yang bisa membantu Bu Nurul mencapai tujuan tadi selain ini? Apa ya? Kalau tugas di sekolahan itu mungkin saya bisa bekerja sama dengan rekan-rekan guru seperti itu nggih. Kalau di rumah saya bisanya bekerja sama dengan suami seperti itu. Jadi intinya adalah berusaha untuk mengkomunikasikan dengan orang-orang yang ada di sekitar saya agar pekerjaan ini bisa dilaksanakan tepat waktu, tidak molor-molor terlalu jauh seperti itu, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kadang-kala itu kan selain di sekolah itu kan saya juga mengikuti kegiatan di luar seperti itu. Jadi pengurus atau jadi operator itu kan banyak, kadang-kala ada pertemuan atau apa itu sering keluar. Jadi maunya saya itu nanti saya bekerja sama dengan teman-teman rekan sejawat yang bisa membantu menghandle pekerjaan di sekolahan seperti itu. Jadi mungkin yang bisa membantu Bu Nurul adalah kolaborasi dengan temannya. Kira-kira tadi
ada mungkin Bu Nurul punya bayangan teman siapa gitu yang mau paling mudah untuk dimintai bantuan? Kalau teman untuk mengajar itu saya sudah punya gambaran itu di kelompok B nanti mau minta tolong sama Bu Dewi karena beliau itu selama ini kan juga mengajar di kelompok B, jadi sudah tahulah karakteristik anak-anak di kelompok saya itu. Kalau untuk terkait dengan tugas atau administrasi, saya nanti mau bekerja sama dengan kepala sekolah saya yang biasanya itu punya waktu lebih untuk mengerjakan itu karena beliau tidak memegang kelas secara langsung. Seperti itu, pengennya seperti itu, Bu. Nah, iya. Tadi saya catat berarti yang bisa membantu itu Bu Dewi sama Ibu Kepala Sekolahnya. Iya. Kalau seumpama harus satu gitu, harus memilih salah satu yang paling membantu pelaksanaan nanti agar CGP-nya Bu Nurul itu lebih lancar, itu siapa, Bu? Bu Dewi ya, mungkin Bu Dewi karena di kelas, kalau di kelas itu kan enggak bisa ditinggal ya. Kalau mungkin kalau di administrasinya yang itu bisa nanti gitu. Kalau ya itu Bu Dewi, kalau kelas kan enggak mungkin bisa ditinggal ya Bu ya. Kalau kita keluar apa kan enggak mungkin anak-anak ditinggal seperti itu. Kalau administrasi kan bisa seumpama kita ikut rapat tapi mengerjakan nyolong waktu lah untuk mengirim data itu bisa lah. Kalau datanya enggak terlalu butuh banyak, tidak berat seperti itu bisa. Tapi kalau memang harus berat itu mungkin tengah malam ya Bu, tengah malam suasana sedang sepi bisa. Ya, tadi kan ada 2 tadi ya, kalau saya catat membuat skala prioritas, catatan tadi yang katanya mau dibuat nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang paling penting, dan di dakatnya tadi malah mau dikasih dudit gitu tadi ya. Sama yang satunya lagi berkolaborasi dengan Bu Dewi. Kalau sama memilih salah satu Bu, antara buat catatan dengan Bu Dewi, itu yang paling mungkin bisa dilaksanakan dalam waktu terdekat ini? Yang bisa dilaksanakan dengan waktu terdekat ya mungkin dari diri saya sendiri, berarti membuat skala prioritas itu tadi. Ya. Nanti kita kira-kira ini karena waktunya sudah kita kan nggak bisa lama-lama ya Bu. Kira-kira agar kita tahu perkembangannya Bu Nurul udah sampai mana. Tadi kan skalanya katanya 5, pengennya sampai ke 7 gitu. Kita tahunya nanti gimana Bu? Ya nanti kita ini Bu, kita buat janjian lagi, kita ketemuan lagi, kita ngobrol lagi. Nanti kalau mungkin saya ada masalah atau apa, mungkin nanti kita bisa sharing lagi seperti itu. Iya. Untuk mengetahui peningkatan apa yang sudah saya lakukan seperti itu. Iya. Boleh Bu. Gimana Bu perasaannya ini setelah kita ngobrol-ngobrol, apa yang Bu Nurul rasakan? Ya, alhamdulillah ya Bu, senang ya. Saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan gitu ya. Saya sudah mendapatkan gambaran apa yang bisa, langkah-langkah apa yang saya bisa lakukan agar saya itu bisa memanajemen waktu dengan baik, tidak mengesampingkan urusan satu dengan yang lainnya. Jadi alhamdulillah lah sudah bisa saya membuat rencana-rencana selanjutnya seperti itu. Semoga ada manfaatnya untuk kita berdua ya Bu, obrolan ini. Amin. Terima kasih Bu. Ya Bu, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.